Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dila Nur Adilah, NPM 212151079. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai jawaban ujian akhir semester ganjil tahun akademis 2022-2023 mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nur Jamil, Magister Pendidikan. Untuk soal yang pertama, bagaimana perbedaan antara konsep pengelolaan peserta didik dan tenaga pendidik, serta bagaimana peran guru dalam pengelolaan peserta didik di sekolah. Nah, peserta didik adalah seorang anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran di suatu pendidikan atau di suatu sekolah, baik di jenjang pendidikan prasekolah seperti PAUD, RA, SD, MI atau sederajat, SMP, MTS atau sederajat, maupun SMA, SMK, dan MA sederajat. Dalam arti lain, peserta didik dapat dikatakan sebagai subjek dalam proses belajar mengajar karena peserta didik memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan ide, gagasan, serta berinteraksi dengan lingkungan demi memperoleh pengalaman belajar yang baru. Pengelolaan peserta didik adalah suatu usaha atau suatu rancangan kegiatan dan atau segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran selama di sekolah, mulai dari masuk hingga lulus dari sekolah yang bersangkutan. Nah, itu mengenai peserta didik. Nah, sedangkan untuk tenaga kependidikan adalah seorang anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, atau dalam arti lain, tenaga pendidik adalah merupakan seorang guru di sekolah sebagai fasilitator dan sumber belajar untuk mencapai suatu proses belajar yang diharapkan. Nah, pengelolaan tenaga pendidik merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia yang potensial serta berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bisa dikatakan juga bahwa pengelolaan tenaga pendidik adalah suatu aturan yang diatur untuk mengorganisasikan atau mengelola kepengurusan di suatu pendidikan, yang dalam hal ini sasarannya adalah guru, misal dosen, pegawai, dan lain sebagainya. Nah, dari definisi-definisi yang tadi dapat disimpulkan nih bahwa yang menjadi perbedaan antara peserta didik dan tenaga pendidik adalah diantaranya. Yang pertama, orang yang terlibat di dalamnya. Nah, jika peserta didik merupakan siswa atau sebagai objek, sedangkan tenaga pendidik merupakan guru, dosen, atau yang lainnya yang merupakan fasilitator atau sebagai subjek yang menyampaikan materi dalam proses belajar mengajar. Walaupun guru sebenarnya bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi guru merupakan fasilitator dalam proses belajar mengajar. Kemudian perbedaan lainnya adalah dalam hal administrasi atau manajemen. Jika pengelolaan peserta didik lebih ke arah bagaimana nantinya peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan melibatkan aktivitas kegiatan sehari-hari dengan lingkungannya. Sedangkan pengelolaan tenaga pendidik lebih ke kepegawaiannya. Misalkan administrasi sekolah, organisasi sekolah, manajerial sekolah, dan hal lainnya yang sifatnya untuk dapat mencapai tujuan agar supaya peserta didik dapat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dengan baik. Peran guru dalam pengelolaan peserta didik di sekolah, yaitu guru sangat berperan dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan kelas. Guru membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Membantu peserta didik belajar dan bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya, dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya interaksi dalam kegiatan belajar mengajar. Peran guru di sekolah, selain sebagai orang yang menyampaikan pengetahuan, sebenarnya peran yang jauh lebih penting daripada itu
adalah guru akan menjadi orang tua kedua bagi siswa-siswinya selama mereka di sekolah. Bagaimana caranya kita sebagai guru membuat chemistry atau kedekatan dengan peserta didik agar nantinya mereka bisa nyaman dalam menerima setiap materi pembelajaran di sekolah. Karena kalau misalkan sudah ada kedekatan antara guru dengan siswa, lebih dari hanya seorang guru dan siswanya saja, tapi ada kedekatan lain, maksudnya dalam hal baik ya, chemistry misalkan bisa jauh lebih kenal gitu, itu kan bisa salah satunya mempermudah nantinya dalam proses pembelajaran. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, soalnya adalah mengapa kurikulum perlu diadministrasikan dan seberapa pentingkah kurikulum di sekolah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kurikulum adalah rancangan kegiatan dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Dan seperti yang kita tahu bahwa kurikulum yang berlaku di Indonesia ini menginduk pada keputusan Menteri Pendidikan dan jajarannya. Kemudian muncul nih pertanyaan, mengapa kurikulum perlu diadministrasikan? Nah, jawabannya sederhana dan bahkan jawaban ini saya temukan langsung di lapangan. Jadi, ketika seorang tenaga pendidik atau dalam hal ini berperan sebagai guru, ketika dia tidak mengadministrasikan pekerjaannya atau dalam hal ini misalkan kurikulum, itu seolah-olah dia tidak kerja apa-apa. Nah, singkatnya mungkin seperti ini. Mau sehebat apapun seorang guru mengajar tapi tidak mengadministrasikannya, itu berarti no. Dan sebaliknya, ketika administrasi lengkap namun kemampuan mengajar masih awam atau belum seperti guru-guru senior, itu justru lebih berarti. Apalagi nih di zaman sekarang yang serba IT, banyak guru-guru senior yang lebih memilih mundur dibanding harus terus-terusan mengikuti perkembangan zaman yang terkadang sulit untuk diikuti. Jadi, jika ditanya seberapa penting, ya sepenting itukah? Ya sepenting itulah kurikulum harus diadministrasikan. Apalagi biasanya sering ada pengecekan administrasi, mulai dari administrasi kelas hingga administrasi kepala sekolah juga sering ikut dicek dalam jangka waktu tertentu. Contohnya seperti kegiatan PKKM atau PKKS, penilaian kinerja kepala madrasah atau kepala sekolah yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Kemudian ada juga penilaian akreditasi sekolah yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Hal-hal seperti ini sengaja dilakukan sebagai upaya dalam memeriksa kelengkapan administrasi suatu pendidikan. Nah, dan berbicara mengenai kurikulum, jika suatu satuan pendidikan atau sekolah tidak ada kurikulum atau tidak ada program kegiatan, bagaimana nantinya tujuan pembelajaran akan tercapai? Dan bagaimana juga nantinya segala proses kegiatan belajar mengajar akan terkoordinasi atau terarah ke tujuan yang diharapkan. Singkatnya, apabila kurikulum di suatu satuan pendidikan itu tidak ada, akan dibawa kemana pendidikan tersebut? Apakah akan stuck di situ saja atau justru berjalan tanpa arah? Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Soalnya adalah jelaskan mengapa dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, serta jelaskan pula cara dan prosedur menggali sumber-sumber dana untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Baik, jawaban saya, prosedur pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tentu harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Karena perkembangan zaman juga berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik dan sarana prasarana yang dibutuhkan tentunya. Sebagai contoh gini deh. Dulu sebelum perkembangan teknologi berkembang seperti saat ini, keberadaan komputer atau laptop itu masih dikatakan suatu benda yang langka dan hanya orang-orang tertentu saja yang memilikinya. Dan dalam pemanfaatannya pun, jika zaman dulu masih dikategorikan sebagai benda yang tidak terlalu penting atau tidak terlalu dibutuhkan. Sangat jauh berbeda dengan zaman sekarang, di mana laptop
atau komputer sudah menjadi benda yang bahkan hampir semua orang miliki. Administrasi guru saja harus sudah diketik, tersimpan dalam file, dan segala sesuatu sudah serba online. Begitu juga dengan siswanya, di mana untuk pelaksanaan ujian sekolah saja saat ini dilaksanakan menggunakan laptop atau komputer, yaitu UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Kemudian ada juga AKMI, Asesmen Kompetensi Minimum. Ada juga ANBK dan lain sebagainya yang mengharuskan siswa mampu menggunakan laptop atau komputer. Nah, dari contoh tersebut, jelas terlihat bahwa pengadaan sarana dan prasarana sekolah tentu akan mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Hal lain yang bisa dijadikan contoh adalah mengenai alat peraga atau media pembelajaran. Nah, mungkin beberapa di antaranya masih ada nih media pembelajaran dulu yang masih digunakan hingga saat ini. Tapi, jika kita lihat perkembangan zaman saat ini, selain media pembelajaran manipulatif, ada juga media pembelajaran yang berbasis ICT. Hal ini tentu juga akan berpengaruh terhadap pengadaan sarana prasarana di suatu sekolah. Misalnya, pengadaan proyektor untuk menampilkan media pembelajaran berbasis ICT agar dapat lebih mudah dipelajari dan dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, mengenai cara dan prosedur menggali sumber-sumber dana untuk penyelenggaraan pembelajaran di sekolah, dari pengalaman saya dan dari sepengetahuan saya bahwa setiap sekolah yang sudah terdaftar secara resmi dan diakui keberadaannya, setiap periode tertentu akan menerima dana bantuan dari pemerintah berupa dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah. Nah, dana BOS ini biasanya keluar setiap tahun anggaran, yaitu dalam 1 tahun 2 kali pencairan. Namun, dana BOS ini tidak bisa diprediksi kapan uang itu akan cair. Ada kalanya untuk periode Januari-Juni, uang baru cair di bulan April. Begitu juga dengan periode Juli-Desember. Ada kalanya September, uang itu baru turun. Nah, untuk pencairan dana BOS juga tidak semudah yang kita bayangkan. Ada beberapa persyaratan yang harus dibawa dan diajukan terlebih dahulu, seperti surat permohonan, kwitansi, dan lain sebagainya. Dan besaran dana BOS juga itu tergantung dari banyaknya jumlah siswa di sekolah tersebut. Selain dari dana BOS, kita juga bisa mengajukan proposal, seperti bantuan hibah dari Basnas atau hibah dari organisasi lain. Dan ini juga sama, tentu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum proses pengajuan dana dapat dicairkan. Misalnya seperti proposal, surat keterangan, pengajuan permohonan, dan hal lain. Itu untuk jawaban nomor 3. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Bagaimana pendapat saudara mengenai konsep kepemimpinan pendidikan efektif akan berpengaruh pada model dan karakteristik sekolah yang efektif? Jelaskan pendapat saudara dengan bahasamu sendiri. Oke. Menurut pendapat saya, pernyataan tersebut sesuai dan saya setuju dengan kalimat konsep kepemimpinan pendidikan efektif akan berpengaruh pada model dan karakteristik sekolah yang efektif. Karena memang bahwa karakter seorang pemimpin itu akan mempengaruhi terhadap karakteristik sekolah yang dipimpinnya atau yang dia pimpin. Itu artinya ketika pemimpin di suatu sekolah memiliki kepemimpinan yang efektif, jelas akan berpengaruh terhadap model dan karakteristik sekolah yang efektif pula. Mengapa demikian? Karena sekolah tersebut sedikit banyaknya ada di tangan pemimpin. Walaupun sebenarnya yang mempengaruhi sekolah tersebut efektif atau tidaknya tidak bisa hanya dilihat dari kepemimpinannya saja. Baik guru, pegawai lain, dan peserta didik juga memiliki bagian dalam terciptanya sekolah yang efektif. Nah, kepemimpinan yang efektif tidak bisa didefinisikan secara mutlak, atau maksudnya tidak ada definisi khusus gitu. Karena kepemimpinan itu balik lagi dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin dalam memimpin suatu organisasi atau lembaga tertentu. Ada pemimpin yang tidak terlalu banyak berbicara, tapi bertindak secara nyata. Ada yang banyak bicara, tapi juga banyak menghasilkan karya.
Jadi, intinya mengenai konsep kepemimpinan pendidikan yang efektif itu balik lagi ke kepribadian seorang pemimpin dalam memimpin baik dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jadi, sekolah yang efektif juga memang salah satunya bisa dipengaruhi oleh karakteristik atau kepribadian pemimpinnya sendiri. Namun, pemimpin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi terjadinya sekolah yang efektif. Tapi warga sekolah lain juga seperti guru, siswa, dan warga sekolah lainnya juga punya andil dalam menciptakan sekolah yang efektif. Selanjutnya nomor 5. Menurut pendapat saudara, bagaimana konsep dasar budaya organisasi sekolah yang efektif serta berikan contoh budaya organisasi di sekolah? Menurut saya, konsep dasar budaya sekolah yang efektif adalah sekolah yang mampu memberikan dan memiliki standar tinggi untuk kemajuan sekolah, baik pada prestasi akademis maupun non-akademis, yang ditandai dengan adanya rumusan visi dan misi yang ditetapkan oleh suatu satuan pendidikan. Intinya, konsep dasar budaya sekolah yang efektif itu harus memiliki tujuan untuk suatu pencapaian. Bagaimana cara mencapainya? Nah, salah satu caranya dengan adanya visi misi sekolah yang jelas dan sesuai dengan implementasi yang diharapkan, serta program-program kegiatan yang nantinya akan berpengaruh terhadap keefektifan budaya organisasi sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya sekolah adalah diantaranya sikap, norma-norma, dan hubungan antar individu. Contoh budaya sekolah yang baru-baru ini ada di sekitar lingkungan saya nih, adalah mengenai seragam sekolah. Nah, yaitu ada satu sekolah, di beberapa sekolah mewajibkan setiap hari Rabu untuk siswa laki-laki hari Kamis untuk laki-laki itu menggunakan pakaian pangsi. Nah, sedangkan untuk perempuan itu menggunakan kebaya. Nah, mungkin di beberapa sekolah juga hampir sama ya seperti itu. Nah, masih ada juga nih dalam hal pakaian di sekolah yang berbeda. Di sekolah berbeda juga memiliki aturan bahwa untuk hari Jumat semua siswa-siswi menggunakan seragam hitam putih muslim. Nah, kemudian ada juga nih yang mengharuskan menggunakan seragam pramuka di hari Kamis. Itu balik lagi ke budaya sekolah di satuan pendidikan tersebut. Selain dalam hal seragam sekolah atau pakaian, dalam kepribadian atau kebiasaan juga ada yang berkaitan dengan budaya organisasi sekolah. Di antaranya yaitu pelaksanaan puasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis, ada juga pelaksanaan sholat duha bersama dan sholat zuhur berjamaah setiap harinya. Itu juga merupakan contoh budaya sekolah yang saya ketahui dan pahami. Dari contoh-contoh tersebut, bisa disimpulkan nih bahwa konsep dasar budaya organisasi sekolah yang efektif haruslah mempunyai tujuan agar supaya nantinya bisa menaikkan eksistensi sekolah tersebut, serta memiliki harapan untuk dapat mengukir prestasi baik di bidang akademis maupun non-akademis sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan dan disepakati oleh bersama warga sekolah lainnya. Mungkin itu. Untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Menurut pendapat saudara, apa itu TQM atau Total Quality Management dan bagaimana implementasinya? Menurut saya, TQM atau Total Quality Management adalah sebuah pola pikir sekaligus aktivitas berpikir praktis tetapi juga strategis dalam menjalankan roda organisasi yang memfokuskan diri pada kebutuhan pelanggan, customer, atau dalam dunia pendidikan itu yaitu pelajar, peserta didiknya nih, dengan tujuan untuk mencari hasil yang lebih baik. TQM ini dilakukan sebagai upaya perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus atau kontinu dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Implementasi konsep dalam TQM di dunia pendidikan diantaranya adalah yang pertama yaitu perbaikan mutu yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi intinya selalu perbaikan gitu. Kemudian yang kedua mencakup perubahan kultur atau budaya. Dan yang ketiga konsep organisasi terbalik
yaitu menempatkan yang terpenting adalah peserta didik, kemudian guru atau staf, yang paling bawah adalah manajer atau pemimpin. Kalau biasanya konsep organisasi itu dari pemimpin ke staf, kemudian ke bawahan. Nah, kalau ini dibalik. Jadi kalau dalam dunia pendidikan itu dari peserta didik dulu, kemudian baru ke guru atau staf, kemudian baru ke pemimpinnya. Nah, selain itu, faktor-faktor lain yang berkaitan dengan penerapan TQM dalam konteks pendidikan diantaranya adalah yang pertama adalah standar mutu, yang kedua adalah organisasi, kepemimpinan, kerja tim, alat-alat dan teknik, strategi perencanaan, serta sintesis. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban saya untuk soal ujian akhir semester ganjil tahun akademis 2022-2023. Saya Adila Nur Adila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.